Sahabat edukasi, perkenalkan saya Anindya Zahra Sabila, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Lampung. Selamat datang dan selamat bergabung di podcast edukasi. Podcast ini merupakan program yang digagas sebagai sarana berbagi pengetahuan dan juga aktivitas akademika FKIP Unila. Nantinya dalam podcast ini Anda akan mendapatkan informasi seputar geliat aktivitas di FKIP Universitas Lampung. Pembahasan yang dimuat dalam podcast ini akan berfokus pada isu terkini dunia pendidikan dan tentunya masih banyak lagi. Sangat menarik bukan? Nah, sahabat edukasi, pada kesempatan ini kita telah kedatangan tamu yang tidak kalah kerennya dari yang sebelum-sebelumnya nih. Yakni kita kedatangan Bapak Hermianzi SPD MPD selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Anindya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Pak Hermi gimana nih kabarnya di siang hari ini? Alhamdulillah sangat super baik sekali. Super baik. Semoga semangat Pak Hermi di siang hari ini dapat menularkan kita ya Pak ya. Amin. Oke Pak. Nah, pembicaraan yang sangat menarik nih karena pada siang hari ini kita akan berdiskusi dan berdialog lah ya Pak ya mengenai kemahasiswaan dan mungkin seputar geliat aktivitas kemahasiswaan yang ada apa saja sih yang ada di FKIP Unila ini. Baik, insya Allah. Menarik ya Pak ya. Insya Allah sangat menarik gitu. Oke, sebelumnya 2 episode kemarin kita telah kedatangan Pak Dekan dan juga Pak Wakil Dekan 1 nih. Nah, pada hari ini kita berkesempatan untuk berbincang langsung untuk membicarakan tentang kemahasiswaan ya Pak. Baik. Kalau boleh tahu nih Pak, untuk mengawali bincang siang kita hari ini nih Pak, bagaimana sih Pak kebijakan fakultas ini dalam mewadahi pengembangan minat bakat mahasiswa FKIP khususnya dalam bidang non-akademik pastinya? Baik, terima kasih Mbak Anindya. Kebijakan fakultas di dalam mendukung, memfasilitasi pengembangan diri mahasiswa baik itu dari sisi akademik dan khususnya di bagian kami itu ada di bidang non-akademik, itu kami mengakomodir kebutuhan sehingga materi kebijakan yang dikeluarkan oleh dekan itu adalah yang memang berbasis kebutuhan. Sehingga kami ketika melihat potensi-potensi yang ada di FKIP, ternyata mahasiswa FKIP itu sangat beragam, baik dari sosial, ekonomi, budaya, dan latar belakang gitu. Bersama dengan itu juga mereka memiliki potensi-potensi yang layak dikembangkan gitu. Bahkan potensi-potensi ini karena memang mereka juga adalah bagian dari generasi Gen Z yang sekarang ini, itu tentu sangat bersesuaian dengan keadaan sekarang gitu. Sehingga kami sejak 2022 Oktober November kami membantu dekan FKIP mencoba membuat satu rumusan kebijakan yang kami ambil turunkan dari universitas sebenarnya, itu dari program TP2M. Sehingga TP2M itu filosofinya kami turunkan bawa ke fakultas. Kita bentuk satu tim yang dinamakan TP2M FKIP Universitas Lampung, tim pembina minat bakat dan prestasi mahasiswa. Nah, tim ini itu kita rekrut dosen-dosen muda yang memiliki pengalaman yang baik di bidang ini gitu. Karena memang TP2M ini pada prinsipnya nanti kita akan mengambil peran penuh, bahkan mampu berdaya saing gitu ya di Puspernas. Nah, Puspernas ini adalah prestasi-prestasi ajang kegiatan kemahasiswaan yang diakui di kementerian gitu. Di antaranya ada PKM, ada Peksiminas gitu ya, ada juga Pimnas, ada juga di bidang keolahragaan dan seterusnya. Nah, menangkap peluang itu ditambah lagi kita melihat potensi di FKIP itu banyak orang bilang semua ada di FKIP. Kita coba ini digali, kita kelola. Sehingga sejak November 2022 muncullah TP2M FKIP Universitas Lampung yang aktivitasnya itu adalah berkoordinasi, berkomunikasi aktif bersama kami di kemahasiswaan.
Nah, kebijakan ini kita implementasikan gitu ya dengan menggalang informasi, berkomunikasi dengan lembaga-lembaga kemahasiswaan yang ada di FKIP gitu ya, mulai dari DPM, BEM sampai ke Hima, Porkom Prodi. Di sisi lain juga kami memfungsikan masing-masing program studi itu kita menunjuk satu dosen yang ditugasi sebagai pembimbing mahasiswa di level prodi. Kalau di level jurusan di FKIP itu ada sekjur. Nah, sekjur ini yang mengkoordinasikan, mengawasi, termasuk membimbing aktivitas kemahasiswaan. Dan ternyata di tahun kedua kami berani klaim bahwa ini sangat efektif, itu ya, melihat berbagai event, ajang, potensi berkembang gitu. Bahkan kita mampu bersaing gitu ya, menjuarai di beberapa event-event baik itu di tingkat lokal maupun di internasional. Mbak Nindya, kita baru saja mendapatkan juara medali emas bahkan itu di kompetisi internasional di UTM itu di bidang inovasi pembelajaran. Artinya dari sisi akademik muncul pengembangan media-media pembelajaran oleh mahasiswa, tapi di sisi lain ketika mampu di panggung internasional, saya kira itu kemampuan skill yang luar biasa begitu. Jadi itu sekilas kebijakan-kebijakan yang kami ambil dan jalankan gitu ya, tentu dengan arahan dari Pak Dekan kita. Mungkin begitu Mbak Nindya. Oh iya, menarik sekali nih Pak. Tadi berarti memang dari fakultas sendiri itu mewadahi dan juga mencari potensi-potensi mahasiswa yang memungkinkan untuk mengikuti kejuaraan-kejuaraan, salah satunya di Puspernas seperti Pusat itu ya. Prestasi Nasional. Iya, wah menarik sekali. Berarti tidak hanya menyediakan ruang berupa akademiknya saja, tapi juga non akademik itu kita kembangkan dikembangkan juga, potensi-potensi seperti dan itu. alhamdulillah Mbak Nindya, saat ini kita sedang mempersiapkan satu tim wakil Unila. Satu tim wakil Unila itu ternyata dari FKIP. Wah, menarik sekali. Mereka sedang mempersiapkan untuk di ajang nasional, di PIMNAS-nya, dan alhamdulillah sedang berproses gitu ya, kita menuju PIMNAS. Mudah-mudahan di sana kita mendapatkan medali untuk Unila. Ya, khususnya ini spesial untuk mahasiswa FKIP. Ini salah satu bentuk dari ajang pembinaan TP2M itu tadi. Itu pembinaan seperti apa Pak yang dilakukan oleh TP2M? Kita mendampingi betul mahasiswa itu di dalam membuat atau menemukan ide atau bahkan dalam merancang produk-produk yang mereka ajukan dalam ajang PKM itu. Ini Pak Sumargono ya sebagai PIC-nya dan Pak Yusuf gitu ya, beliau berdua sangat concern di bidang itu dengan pengalaman-pengalamannya, dan alhamdulillah 6 tadinya itu masuk di pendanaan, 1 yang lolos itu tetap dari kita. 6 itu 4-nya itu dari FKIP. Kelompok PKM yang dari FKIP ini saya kira suatu capaian yang luar biasa untuk FKIP saat ini gitu. Mudah-mudahan ke depan akan terus melahirkan regenerasi yang lebih baik lagi ya Pak ya. Betul. Makanya kami di bagian kemahasiswaan terus kami evaluasi, terus kami dorong apakah kebijakan ini efektif atau bagaimana supaya akan lebih produktif lagi dan lebih efektif lagi. Begitu Mbak Nin. Waduh, keren banget nih, ternyata dari bidang kemahasiswaan pastinya akan mendukung segala kegiatan-kegiatan yang insya Allah insya Allah akan mendukung, karena hal ini tidak hanya membawa nama baik pribadi tapi juga nama baik fakultas dan universitas ya Pak ya. Betul sekali, provinsi bahkan gitu ya. Karena kita baru saja bersama Pak Dekan melepas kontingen PON itu 34 orang dari 50 kalau tidak salah Unila itu 34 orang itu dari mahasiswa kita. Dan itu sudah kita lepas untuk PON Medan dan Aceh di tahun ini Mbak Nin. Itu menurut saya satu prestasi yang luar biasa untuk FKIP begitu. Mudah-mudahan nanti pulang bawa medali ya. Bawa medali bukan hanya untuk FKIP, untuk Unila, bahkan untuk provinsi gitu. Benar ya, sekali. Gitu. Wah, keren. Amin. Mudah-mudahan ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga ini juga bisa mengedukasi dan juga memotivasi Sahdu yang sedang menonton nih untuk terus mengembangkan potensi dirinya. Karena banyak banget nih Pak ya yang mahasiswa itu merasa kurang mampu, minder untuk menunjukkan potensi-potensinya, padahal ternyata ada emas gitu yang tersembunyi gitu ya Pak ya. Jadi betul, melihat fenomena itu maka kami
lebih banyak berada di antara mahasiswa, mencoba berdampingan dengan mahasiswa supaya komunikasinya lebih mudah begitu ya. Hal itu melalui Iya, pembina-pembina yang tadi betul. Makanya kami berada di betul, makanya kami di pembina TP2M itu tidak di kantor gitu, tapi belusuan terjun kemana-mana. langsung untuk Betul. melihat potensi-potensinya Ya, pastinya. gitu. Kita lihat dari dekat gitu ya, sehingga komunikasi yang barangkali tadi mereka agak kesulitan, mungkin minder gitu ya. Tapi kalau berada di sampingnya, kami yakin dia akan tumbuh mentalnya untuk lebih baik. Begitu Mbak Nin. Waduh, Iya, menarik sekali betul. nih. Wah, pastinya ya. Semoga potensi-potensi lainnya bisa hadir di tengah-tengah FKIP kita tercinta ini ya Pak Amin, ya. amin, Untuk amin, amin. senantiasa memberikan terobosan-terobosan baru deh. Kayak Amin, gitu. amin. Insyaallah amin. Nah Pak, tadi kan berkaitan dengan TP2M dan masih banyak lagi ya tadi tuh kegiatan-kegiatan lainnya. Betul. Dan kalau boleh tahu nih Pak, program apa saja sih yang ditawarkan fakultas guna mengembangkan soft skill mahasiswa? Karena pastinya dari fakultas sendiri harusnya menghadirkan nih Betul. dalam rangka meningkatkan mutu kualitas mahasiswa yang juga melalui soft skillnya itu apa Betul, saja tuh Pak? Betul. Baik, terkait hal ini, sahabat edukasi Sahdu kita yang berbahagia, kami memfungsikan betul prodi-prodi yang mewadahi minat dan bakat ini, gitu ya. Karena kita punya bidang seni di kita, yang concern dengan budaya di kita, olahraga di kita, musik pun di kita. Nah ini kita berkoordinasi langsung dengan prodi-prodi yang sekaitan dengan itu. Nah seperti kemarin kita baru saja menerima kontingen Peksiminas gitu ya, Unila, dan itu notabene adalah mahasiswa kita isinya gitu ya, walaupun yang dapat juaranya mahasiswa Fakultas Hukum, tapi kontingen itu adalah dominasi kita gitu. Nah ini salah satu bentuk wadah selain kita di fakultas memberikan kesempatan ruang ketika ada event-event itu justru kita utamakan gitu ya, melibatkan mahasiswa-mahasiswa begitu ya. Seperti dalam BS misalkan, itu kan kita memberi ruang kepada mahasiswa untuk show up gitu ya, kemampuan gitu ya terkait dengan skill-skillnya. Ini kan medan latihan untuk mereka dengan nyata begitu Mbak Nin. Jadi bukan hanya sekedar teoritis gitu kan. Nah mungkin dari sisi lainnya bahwa dosen-dosen ini sangat kooperatif gitu ya. Kami melihat dari teman-teman pendidikan seni, tari, musik itu sangat kooperatif ke kami sehingga memudahkan kami di kemahasiswaan itu berkoordinasi. Bahkan kami tidak kesulitan ketika dari pihak luar, misalkan rektorat punya kegiatan, mereka membutuhkan tim tari gitu. Saya tidak begitu tidak butuh khawatir karena betul, sudah ada. Betul, kita punya stok gitu kan. Nah ini saya kira satu wadah yang memang sangat terbuka untuk mahasiswa FKIP. Nah oleh karena itu sahabat Edu jangan sungkan gitu, silahkan gitu ya, perkenalkan, tunjukkan, aktualkan segala bentuk kemampuan minat bakatnya selain akademik begitu. Wah. Begitu Mbak Nina. Keren banget nih sahabat Amin. edukasi. Ya. Ternyata memang banyak sekali ya yang ada di FKIP ini. Tidak hanya sarana prasarana tapi juga berbagai aktivitas organisasi yang juga disupport oleh bidang kemahasiswaan dan Betul. berbagai yang ajang-ajang yang untuk mencari prestasi-prestasi juga disupport ya Pak. Betul, Wah, menarik betul. sekali nih. Iya. Tapi nih Pak, Ya. berkaitan dengan hal tersebut nih, kan dengar-dengar ada nih pengembangan karakter Ya, mahasiswa yang dilakukan melalui diklat kepramukaan. Nah, itu Betul. sebenarnya tujuannya itu untuk apa tuh Pak? Baik, sahabat Edu yang berbahagia, bahwa kemampuan akademik memang menjadi core bisnis kampus gitu ya. Tapi di sisi lain, pengembangan karakter itu adalah satu yang tidak bisa ditinggalkan, bahkan itu yang menjadi profil. Nah, oleh karena itu berbagai kegiatan melalui kebijakan Pak Dekan, satu diantaranya adalah program besar kita itu adalah diklat kepramukaan. Pada prinsipnya kepramukaan ini kan syarat dengan nilai-nilai. Di situ ada nasionalisme, nilai kejuangan, kesatria, patriotis, macam-macam di situ. Bahkan soft skill dilatih melalui kegiatan itu. Namun di sisi lain bahwa dinamika kebijakan juga tidak kita pungkiri gitu ya. Oleh karena itulah dengan hal-hal semacam itu melalui kebijakan dekan kita tertantang gitu, sehingga muncullah
yang dulunya itu dalam bentuk mata kuliah satu SKS pilihan gitu ya, kemudian dinamika kurikulum yang sangat dinamis sehingga memaksa sempat hilang gitu ya dari peredaran mata kuliah itu, dan berbagai kajian maka kita munculkan lagi. Kenapa? Karena pramuka itu pada prinsipnya adalah membina gitu ya. Membina apa? Membina soft skill sebenarnya gitu ya. Semangat juang, nasionalisme, patriotisme dan seterusnya. Tidak cukup diajarkan melalui akademik perkuliahan gitu ya. Nah, sehingga dengan kebijakan diklat singkat kepramukaan ini, akademik dengan non akademik itu seimbang. Tetap balance. Tetap balance, betul. Jadi dari akademiknya kuat, tapi dari sisi kepribadiannya pun mantap, kan begitu. Iya. Nah, bahasa mantap ini adalah dewasa, gitu kan. Misalkan ini melihat dinamika saat ini, misalnya dinamika politik, dia tidak mudah terombang-ambing dengan situasi. Dia tetap tegak sebagai mahasiswa ideal. Nah, di sisi lain memang kepramukaan ini adalah harapan kami, kita kembali coklatkan FKIP bahkan Unila. Mbak Nin, ini tahun kedua telah kita laksanakan, kita sudah sumbang kader pramuka itu lebih dari 4.000 mahasiswa. Ini satu bentuk capaian yang luar biasa. Iya. Soal nanti mahasiswa setelah ikut diklat pramuka dia akan lanjut ke KMD misalkan, artinya dia fokus ke kader pramuka, itu silakan. Tapi di sisi lain dia memiliki wawasan yang memadai terhadap kepramukaan. Mengapa? Karena notabene kita ini adalah fakultas calon guru. Calon guru. Betul. Nah, ketika nanti dia ke sekolah, selain tugasnya dia sebagai guru mata pelajaran, di aktivitas lainnya itu adalah semuanya adalah aktivitas kepramukaan. Nah, melihat situasi itulah, maka melalui kebijakan dekan sejak 2022 itu kita hadirkan diklat kepramukaan. Pada akhirnya kita membentuk karakter yang kuat calon-calon guru ini. Begitu, Mbak Nin. Wah, jadinya tidak hanya jiwa nasionalisme yang ingin diambil di sini, tapi juga berbagai nilai-nilai kebudayaan, keagamaan, mungkin kedisiplinan juga ya, Pak ya. Betul. Karena sebagai calon guru, fakultas keguruan nih pastinya memerlukan nilai-nilai tersebut yang akan nantinya diterapkan kepada peserta didik. Karena pada akhirnya nanti kan dia meneladankan akan meneladankan kepada peserta didiknya. Teladan itu mesti mulai dari orang yang meneladankan, mulai dari diri sendiri, gitu kan. Nah, oleh karena itulah salah satu filosofinya mengapa diklat kepramukaan ini menjadi unggulan dalam rangka pembinaan karakter mahasiswa FKIP. Wah, begitu, Mbak. Iya. Waduh, sangat mantap nih ya. Berarti memang FKIP ini juga menginginkan calon-calon guru yang berkualitas tidak hanya melalui prestasi akademik, tapi juga melalui nilai-nilai kebudayaan dan juga sifat dan karakter ya, Pak ya. Karena saat ini nih kayaknya peningkatan karakter itu sangat perlu ya, Pak ya. Sangat, apalagi sekarang kondisi saat ini tidak ada benteng lain kecuali benteng karakter. Dan itu juga harus dimulai dari diri sendiri. Betul, karakter bangsa kita. Sehingga walaupun kita terbuka luas, global citizen itu sudah beberapa tahun lalu. Itu ya, tapi dengan terbuka luasnya kita sebagai warga negara dunia, kita tetap punya kepribadian. Kepribadian itu adalah karakter bangsa, dan FKIP programnya adalah dibentuk melalui diklat kepramukaan secara fokus. Di sisi lain, ya melalui mata kuliah yang diajarkan oleh para dosen tentu juga menyisipkan itu ya pesan-pesan moral karakter kebangsaan ini. Begitu. Wah, mantap sekali nih Pak. Mungkin masih berkaitan nih Pak dengan kepramukaan dan tadi nilai-nilai yang telah kita bahas nih Pak. Kalau misalkan di FKIP sendiri, apakah memfasilitasi bentuk pembinaan berupa keagamaan seperti itu Pak? Ya tentu, karena memang salah satu yang diajarkan oleh para senior kita, gitu ya, para pendahulu kita di FKIP ini, bahwa fakultas ini adalah fakultas yang religius. Artinya apa? Fakultas yang tidak saja maju dari sisi akademik, tapi juga maju berkembang dari sisi keagamaan. Kita memberikan fasilitas ruang itu, gitu ya. Satu diantaranya adalah kita punya UKM, gitu ya, UKM yang cukup tua sebenarnya, itu ada FPPI, gitu ya. Yang notabene itu adalah harapannya FPPI ini adalah ajang bagaimana mensiarkan, gitu ya, mensiarkan nuansa-nuansa keagamaan, gitu ya. Di sisi lain juga di baru-baru ini kita bentuk tuh di 2023 ada siar keagamaan itu kita
bungkus dengan seni. Gitu ya, itu yang disebut dengan MMB. Pernah dengar ya MMB? Kalau PKKMB yang lalu itu ada tampil di rumah adat. Kemudian acara-acara itu yang baju-baju merah itu adalah muli mengenai betabu. Wah. Nah, ini kenapa Menarik. konsepnya adalah mengangkat budaya untuk siar agama gitu. Nah, artinya kita seimbangkan itu tadi. Budayanya dapat, agamanya juga budayanya dapat ya, dapat, Pak? agamanya dapat, pendidikannya berkemajuan. Gitu ya, sehingga kita betul-betul muncul di calon-calon guru yang memang seimbang. Gitu ya. Jadi memang betul-betul kaya, dewasa, itu layak betul-betul seorang profil seorang pendidik gitu ya, cerdas, berbudaya dan juga religius gitu ya. Dan kita juga mewadahi juga Mbak Nin bahwa keagamaan ini seperti teman-teman dosen gitu ya, menjadi para pembina UKM misalkan UKM Kristen tuh Mbak Eta gitu ya. Kemudian juga yang di Hindu gitu itu ada Beliwayan dan kawan-kawan gitu ya. Artinya semua ya terfasilitasi, diberi wadah di ruang, baik itu di level fakultas maupun beraktivitas di ruang UKM universitas begitu Mbak Din. Jadi betul-betul karakter religius itu kita kembangkan gitu ya, supaya itu tadi kembali ke pribadi yang calon-calon warga negara muda yang cerdas dan berkarakter itu. Jadi Gitu, memang tetap mengembangkan kebinekaan tersebut ya Pak ya. betul, karena memang itulah Indonesia gitu ya. Kita Terlebih di FKIP maupun di universitas itu banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang tidak hanya dari Lampung, tapi Betul. dari berbagai suku berbagai bangsa, suku bangsa, agama. bahkan dari luar negeri loh. Waduh. Sahabat kita kan ada di bahasa Indonesia itu tasuku kan. Nah, itu kan Pertukaran dari, itu. pertukaran ya dari Jepang ya kalau tidak Iya. salah. Ini kita harus beri kesempatan wadah gitu ya. Artinya kita berikan napas ruh dari pasal 29 itu benar-benar hidup di FKIP gitu. Begitu Mbak Nil. Iya. Keren banget nih sahabat edukasi. Ternyata banyak sekali ya hal-hal yang bisa kita dapatkan nih di FKIP dan khususnya pada bidang kemahasiswaannya nih. Ya. Karena banyak banget hal yang bisa dicoba tidak hanya dalam hal akademik, tapi non akademiknya. Betul. Seperti Iya. itu ya Pak. Iya. Nah, menanggapi era digitalisasi dan era industri ini Pak, kalau di Fakultas Keguruan sendiri nih Pak, kalau di FKIP sendiri ada nggak sih Pak untuk pembekalan wirausahanya gitu, wirausahawan muda mungkin? betul ya. Jadi sahabat edukasi yang berbahagia Mbak Nin, terima kasih ini juga membantu kami mengaktualkan gitu ya satu program spesial dari kebijakan dekan dengan menggandeng mitra. Itu yang kita sebut dengan EduFund. Bagi warga iya. sahabat edukasi sudah tidak asing mendengar ini, tapi belum tentu datang ke sana. Maka oleh karena itu coba datang ke sana gitu. Itu adalah konsepnya bagaimana kita mengajak warga FKIP, terutama sahabat edukasi, bagaimana membangun trust gitu ya, membangun ide, mengembangkan gitu ya bakat-bakat wirausaha. Kenapa? Karena selain kita juga dituntut dengan capaian indikator kinerja utama, salah satunya itu adalah mahasiswa berwirausaha, tapi juga dari sisi lain keuntungan bagi mahasiswa sendiri mengembangkan minat berwirausaha itu dengan sendirinya gitu ya, memanfaatkan fasilitas ini gitu ya. Hanya saja memang karena ini konsepnya baru kita gitu ya, baru 2 tahun terakhir, tentu kami masih ditantang dengan motivasi mahasiswa FKIP terutama sahabat edu yang masih belum banyak yang termotivasi gitu. Padahal itu disupport oleh banyak hal gitu. Nah, dalam waktu dekat Mbak Nin kita akan mengadakan pendampingan bagi para penerima PMW. Wah. PMW kita itu Seperti kan apa tuh Pak bentuk pendampingannya? ya, jadi ini adalah diberikan kepada mahasiswa atau kelompok mahasiswa yang memiliki ide-ide kreatif dalam wirausaha. Dalam hal wirausaha Dalam berarti. hal wirausaha ada kalau tidak salah 25 kelompok yang mendapatkan pendanaan dari universitas. Ini luar biasa FKIP. Bahkan kita berani klaim paling banyak kelihatannya gitu ya. Nah, dalam hal ini berdasarkan arahan dekan kita coba menggandeng pihak mitra tadi EduPan tadi. EduPan manajemen kita jadikan sebagai pendampingnya membina ini gitu ya. Jadi dari satu sisi mereka dapat pendanaan, tapi di sisi lain dibimbing oleh pihak profesional. Sehingga kita dapat 2 keuntungan gitu ya. Mereka dapat pendampingan secara gratis, pendanaannya dari kampus. Ini harapannya 25 orang ini per tahun gitu ya,
mudah-mudahan mereka ini akan menjadi para wira-usaha. Usahawan muda Ah, pastinya. usahawan muda. Boleh dia sebagai guru profesional, tapi di samping itu dia sebagai wirausaha. Wah. Ini saya suka dengan ungkapan bangunlah usaha di saat kesibukanmu sekarang sebelum kau diparkirkan orang akan dari pekerjaan itu. Jadi itu bangunlah usaha gitu ya dari sela-sela kesibukanmu gitu ya. Nah, Berarti ini memang harus ada- dimotivasi Mbak Nin. Benar sekali, berarti memang ada motivasi lah ya Betul. harusnya bagi para mahasiswa untuk Betul. mulai berwirausaha. Betul sekali Mbak Nin. Jadi memang era digital itu kan kita tidak harus butuh space khusus ya melalui handphone ini ya Iya. di Apa-apa kamarnya. serba online sekarang. Serba online. Jadi kita lihat tuh para orang jualan di TikTok malah gitu ya. Iya. Kenapa tidak mahasiswa kita ini? Nah ini Benar. Edupan hadir itu untuk itu diantaranya gitu ya. Nah oleh karena itu memang kami intens gitu membangun ini gitu ya. Karena memang mahasiswa ini kan sahabat Edu masih banyak yang terjebak bahwa kuliah gitu ya. Padahal kuliah itu sebenarnya Anda hidup di kampus. Ya namanya kehidupan di kampus itu Hidup dan berkembang di betul. kampus. Kalau kehidupan di kampus, you hidup di kampus, berarti kan Anda itu kalau hanya kuliah itu hanya bagian dari kehidupan kampus. Bagian kecil dari kehidupan kampus. Hanya satu dari banyak hal yang Dari harusnya banyak bisa hal. dicoba. Padahal setelah dia 2 SKS dia kuliah, sekian jam berikutnya itu adalah dia belajar banyak hal di Untuk sini. mengeksplor hal-hal lainnya ya Pak ya. Betul gitu ya. Salah satunya manfaatkan fasilitas ini gitu. Jadi kalau masih terjebak bahwa kuliah itu adalah bagian belajar, saya kira itu Keliru. perlu diluruskan gitu Benar. ya. Karena itu tadi mari kita lihat. Kita itu jadi mahasiswa hidup di kampus. Yang namanya kehidupan, kuliah misalkan tadi itu hanya bagian kecil dari dinamika kehidupan di kampus ini. Benar. Selebihnya yuk ngapain? Harusnya kembangkan minat bakat itu. Mengembangkan diri Betul. dengan eksplor hal-hal lain yang ada di Betul. kampus ya. Karena Betul. di FKIP sendiri mewadahi banyak hal. Iya, kita coba gitu, kita Iya. fasilitasi. Bisa jadi gunakan Edufan. Bisa jadi dengan Mbak Nindya misalkan punya usaha jualan di TikTok. Teman yang lain mendekat bisa belajar di situ. Artinya di samping dia secara akademik kuliah dengan dosennya, sisi lain mengembangkan bakat minat wirausaha. Begitu. Jadi artinya itu yang sebenarnya kehidupan di kampus yang sebenarnya gitu. Jadi tidak cukup kalau hanya bertemu dosen, kuliah dan mengerjakan tugas. Soft skill lainnya, yuk butuh aktivitas-aktivitas yang lain. Kan begitu, Mbak Nin? Benar. Iya. Jadi saya kira mari teman-teman sahabat Edu, yuk kita bangun kembali motivasi minat dan kita perbaharui motivasi untuk lebih banyak berkembang, baik itu secara akademik maupun secara non akademik. Itu Mbak. Iya. Iya. Gitu. Mudah-mudahan sahabat Edu berikutnya setelah Mudah-mudahan mendengar podcast ini akan berubah semuanya. Termotivasi dong pastinya Amin, untuk ya. menjadi wirausahaan muda atau mungkin mengembangkan organisasi-organisasinya Betul, ya. betul sekali, betul. Untuk berprestasi pastinya. Karena Betul, tidak betul. hanya membawa nama baik pribadi tapi juga membawa nama baik fakultas dan juga ya. kampus. Iya. Benar Jadi banget. kalau kita balik, justru untungnya itu nanti di mahasiswa itu sendiri. Benar. Ketika dia lulus benar-benar siap Untuk secara menghadapi dunia betul, kerja. secara akademik mumpuni, pengalaman luar biasa gitu ya. Makanya ada SKPI. SKPI itu sebenarnya profil kemampuan lain mahasiswa selain kemampuan utama. Kemampuan utamanya apa? Kemampuan akademik. Sarjana Pendidikan Bahasa Indonesia itu kemampuan utama. Di samping itu, Mbak Nindya misalkan pengalaman di bidang planner itu masuk di dalam SKPI, sehingga begitu nanti keluar dari kampus sebagai lulusan alumni, you siap dengan medan pertempuran yang sesungguhnya. Apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat, apapun yang dibutuhkan dunia kerja, kita punya. Kita siap untuk bersaing Iya. dengan Jadi lainnya. jangan hanya keluar tuh bawa ijazah saja, tapi Benar. punya lampiran yang banyak gitu. Maka yuk gunakan kampus dengan sebaik-baiknya sebagai wadah kehidupan sosial. Ingat, tidak cukup dengan hanya kuliah gitu, hanya 2, 3, 4 SKS dalam sehari, tapi di lain waktu Anda gunakan semaksimal mungkin sehingga Anda sendiri nanti yang akan mendapatkan banyak keuntungannya. Saya kira begitu Mbak Nin. Saya ceritakan ini pengalaman Berdasarkan pada saat- pengalaman betul. pastinya. Iya, berdasarkan apa yang kita rasa saat ini gitu. Ternyata betapa serius di kala itu masih banyak yang belum
apalagi yang santai-santai kan Iya, begitu. benar. Iya betul. Ya, Wah. baik. Saya kira itu Mbak Nindya. Iya, menarik sekali nih Pak. Ya. Berarti memang untuk jadi mahasiswa itu tidak hanya belajar saja, tidak Iya hanya belajar dong. di kampus, tapi memang harus mengembangkan skill-skill lainnya. Ya, semua aspek kehidupan itu mesti dia gali pengalaman. Benar. Iya, Harus dicari juga. betul. Sehingga begitu keluar melamar pekerjaan tuh siap apapun yang dibutuhkan. Itu. Tunggu formasi PPG misalkan dengan begitu ketat. Oke. Coba. Tapi di sisi lain wirausaha jalan. Mbak Nin, tolong bantu saya nge-MC berangkat. Iya, skill-skill lain itu memang dibutuhkan untuk dunia kerja ya Pak Betul, ya. bayangkan kalau MC profesional itu jutaan dia dibayar, bahkan lebih besar gaji di awal-awal kita bekerja gitu. Benar. Gitu karena kalau saya kira ayo manfaatkan ini eranya kok. Iya. Ya. Udah era digital dan juga sekarang itu banyak kita juga bersaing dengan kampus-kampus lainnya. Tentu. Seperti yang tentu. kemarin tuh berbicara dengan Pak Dekan tuh, kalau misalkan kita selalu mengadopsi pastinya, Betul. mengadopsi dan akhirnya mencoba juga di fakultas kita. Ya kalau baik kenapa tidak Iya. gitu. Contoh itu yang baik. Kalau Benar. tidak baik ya sebagai pelajaran. Benar. Makanya kepada mahasiswa, kepada Iya. sahabat edukasi di rumah pastinya harus mulai mencontoh yang baik-baik dan Betul. menggali potensinya pasti. Menggali potensi, kenali dirimu, kembangkan dirimu, bangun komunikasi, bangun jaringan. Maka nanti dengan sendirinya menempatkanmu pada tempat yang kau cita-citakan. Kalau tidak itu berat. Karena di ujung sana, di luar kampus sana orang tuh sudah bergerak Berlomba-lomba. sedemikian rupa. Sementara kita sampai di mana saat ini dan sedang apa? Ini yang harus kita bangun sebagai orang muda. Kalau mau berperan nanti di masanya. Kalau tidak kita akan diperankan orang terus. Iya, itu nantinya akan membentuk jiwa yang kuat juga, Pak. Iya dong Pastinya. gitu kan. Kalau tidak kita terus partisipan gitu. Kapan kita ngambil peran? Kapan kita menjadi pemimpinnya? Kapan kita jadi pemimpinnya? Kapan kita yang mengendalikannya? Benar. Kalau tidak kita lah yang akan menjadi objek-objek itu. Bayangkan kita teman-teman semuanya. Saat ini sudah mulai terasa dan apalagi yang akan datang gitu kan. Kami hidup di antara dua zaman nih. Zaman dahulu dan zaman sekarang alhamdulillah gitu ya. Melihat bagaimana dulu dan melihat bagaimana sekarang. Dan kami percaya betul bahwa ke depan betapa luar biasa kehidupan ini sehingga teman-teman harus benar-benar siap. Makanya saya selalu cerewet dengan di mana-mana gitu supaya membangunkan yuk gitu ya, hidupmu ke depan, dirimu yang di depan. Dan kami hanya mengarahkan saja saat ini di bagian yang sudah menjadi orang tua gitu ya. Begitu Mbak Nin. Iya. Waduh, pembahasan yang sangat menarik nih ya, Ya. mengenai organisasi, tadi juga tentang prestasi dan Ya. wah, banyak banget tadi yang udah kita bahas bersama Pak Hermi nih. Nah, tadi kan berkaitan dengan jiwa-jiwa yang kuat nih Pak. Nah, dengar-dengar kalau misalkan FKIP itu nantinya akan menghadirkan layanan konseling nih Pak. Nah, Ya. hal ini kan pastinya bersinambungan nih. Betul. Nah, itu bagaimana tuh Pak? Jadi Mbak Nin, kalau kita lihat fenomena saat ini, kita berada di era terbuka, global citizen, majunya teknologi, pergaulan, perkembangan ilmu pengetahuan, dinamika politik, sosial, budaya, bahkan alam menuntut kita untuk berpikir 2, 3, 4 kali agar kita bisa agar kita bisa eksis atau bertahan atau bahkan mengambil peran. Nah, kemajuan-kemajuan yang disebutkan tadi itu dibarengi dengan permasalahan-permasalahan. Dan itu rentan bagi setiap orang, terutama di sahabat-sahabat edu. Kenapa? Di usia yang sedang mencari Jati diri. dan menetapkan saya adalah. Iya. Nah, oleh karena itu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan melalui kebijakan Pak Dekan, kita coba memfasilitasi resiko-resiko ini. Gitu ya. Orang kalau tiap hari dia hanya mantengin handphone, lama-lama itu orang depresi juga. Lama-lama jenuh juga. Jenuh juga. Otak ini butuh istirahat gitu ya. Benar. Istirahat itu bukan lihat handphone. Itu yang mesti kita pahami. Benar. Kita kan suka terbalik, relax itu lihat handphone. Ternyata tidak, otak kita kerja melihat handphone itu. Lihat yang bertentangan dengan perasaan, emosi di situ. Kontradiksi, marah di situ. Otak terus diperas, lama-lama hack tuh. Kita bisa melihat bagaimana laptop komputer, syntax error, hidup tapi tak
daya. Tidak berfungsi Nah, ini bukan hal yang tidak mungkin terjadi pada mahasiswa. Nah, oleh karena itu kita ada satu unit yang namanya UPKT, unit pelayanan konseling terpadu. Kita coba kembangkan dengan melihat apa yang dibutuhkan dan bagaimana generasi sekarang. Maka saat ini sedang berproses kita ke software itu kita kembangkan dalam bentuk layanan digital. Layanan digital ini yang dikembangkan oleh Ibu Sinta, ya, Ibu Sinta dari Bimbingan Konseling. Tahun ini sedang kami gagas bagaimana membangun satu bentuk konseling digital, e-konseling, gitu ya. Nah, saat ini terpantau bahwa sedang proses mengerjakan program aplikasinya. Ini harapannya apa? Sebelum harapannya saya katakan bahwa kita akan mengadopsi melihat bagaimana Hellodoc. Oh iya. Itu teman-teman sahabat itu pasti mengenal gitu ya. Ada yang tahu ya. Bagaimana sih cara membersihkan wajah gitu. Kan Hellodoc gitu ya, facial dan sebagainya gitu. Nah, kita coba ingin katakan nanti di dalam e-counseling itu kita simulasikan begini. Kenapa ya akhir-akhir ini saya tidak bisa konsentrasi? Itu tanyakan melalui e-counseling, nanti dijawab oleh konselor yang ada di aplikasi itu. Sehingga tidak harus antri, tidak harus datang, gitu kan. Apalagi kan mahasiswa juga dengan berbagai kesibukannya sulit untuk datang ke UPKT. Kita coba gunakan layanan digital. Harapan kita adalah mahasiswa kita semua akademiknya maju, budayanya maju, religius dan juga sehat secara mental. Secara jasmani maupun rohaninya ya pastinya ya Pak ya. Harus sehat secara mental gitu. Ini juga tidak kalah penting. Maka salah satu fasilitas kita adalah menghadirkan e-counseling ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan launching. Waduh. Karena kami sudah mulai ditagih nih oleh Pak Dekan. Mana nih gitu ya inovasi di bagian itu. Dan insya Allah kami yakin gitu ya akhir tahun itu akan jadi, mudah-mudahan gitu ya, kami yakin itu. Saya kira itu Mbak Nin. Ya. Karena seperti yang kita ketahui nih Pak, kalau misalkan dalam pribadi manusia itu pastinya tidak semua orang itu mampu untuk berbicara, untuk mengungkapkan perasaannya secara langsung. Betul. Makanya FKIP menghadirkan e-counseling ini sebagai salah satu solusi. Betul. Jadi kan kepribadian orang tuh berbeda-beda. Betul. Ada yang dia dipancing dikit ngobrol gitu. Ada yang dia hanya bisa mencurahkannya lewat handphone, lewat status WhatsApp mungkin. Kita bisa pelajari orang dari status WhatsApp-nya gitu. Dia sedang seperti apa, gejala apa, itu salah satu. Nah, oleh karena itu coba kita adopsi. Ternyata masyarakat edukasi atau warga edukasi ini adalah hampir tidak ada lagi orang yang tidak pegang handphone. Benar, karena sekarang serba digital dan serba cepat. Eranya sudah seperti itu. Kalau begitu kita hadir dalam aplikasi itu gitu. Siap melayani tidak hanya secara langsung tapi juga melalui internet ya Pak ya. Sehingga klien itu yang mengadukan persoalan itu lebih leluasa kalau dengan garantinya. Ada orang tuh kalau ketemu habis di idenya gitu ya. Gitu Mbak Nin ya. Jadi mudah-mudahan ini e-counseling tidak lama lagi kita akan launchingkan itu. Nanti mungkin kalau misalkan sudah launching kita obrolkan lagi nih Pak ya. Siap. Kita hadirkan konselornya kita hadirkan di sini. Betul. Teman-teman bimbingan konseling tuh, prodi pendidikan konseling. Kita percayakan ke mereka yang memang mumpuni di bidangnya secara yang memang expert di bidang. Betul, secara keilmuan gitu ya. Begitu Mbak Nin. Mudah-mudahan kita seimbangkan tadi, akademiknya maju, budayanya hebat, non akademiknya karakternya hebat, non akademiknya jalan, religius dan sehat secara mental. Itu dong gitu FKIP ini gitu. Sangat mantep nih. Kayak kata Pak Dekan kalau misalkan di FKIP ini semuanya serba ada. Betul. Gitu. Dan Pak Dekan juga berharap kalau misalkan mahasiswa itu tuh nyaman tapi tidak begitu betah juga. Artinya harus cepat lulus di FKIP ini. Nyaman itu produktif. Kalau dia nyaman tidur ya enggak produktif, ya enggak jadi nyaman juga. Nyaman itu dia berada di FKIP itu sangat produktif. Salah satunya kuliah dia tepat waktu, produktif, berkembang, prestasinya maju, IPK-nya maju, organisasinya hebat, jaringannya luas, dewasa, mentalnya sehat, religius di situ. Itu yang baru cita-cita kita bersama gitu kan.
Iya. Hal ini pastinya juga didukung dengan sarana dan prasarana Amin, yang amin. dihadirkan Insyaallah. di FKIP. Kita berusaha untuk memenuhi itu semua tentu, karena memang kita juga terikat dengan aturan, dengan kemampuan pendanaan dan sebagainya. Tentu itu kita set dengan perencanaan, tentu dengan tahapan-tahapan yang merujuk kepada aturan-aturan yang berlaku gitu ya, karena kita adalah kampus negeri gitu ya, sehingga semuanya dalam kurun bingkai aturan-aturan yang ada begitu Mbak Din. Iya, nah kalau boleh tahu nih Pak, mungkin untuk sahabat edukasi di rumah nih, ada nggak sih Pak pesan untuk sahabat edukasi yang menonton tayangan kali ini nih? Dan mungkin harapan kedepannya apa nih untuk FKIP dan juga mahasiswa? Baik, terima kasih Mbak Nindya. Ini saya kira kalau dikatakan himbauan silahkan, kalau dikatakan nasihat ya monggo, kalau dikatakan sebagai informasi dan sebagainya itu silahkan aja. Kami punya keinginan bahwa satu profil lulusan mahasiswa FKIP itu adalah sosok calon guru yang ideal, yang mumpuni secara keilmuan, yang mantap kepribadiannya, religius dan sehat mentalnya. Nah, dalam rangka memenuhi ini tentu banyak yang harus kita upayakan, kita kerjakan. Dan perlu diingat juga, apapun yang kami upayakan, apapun yang pimpinan hadirkan, dosen berupaya keras tanpa ada dorongan dari individu sendiri untuk maju dan berkembang ke arah yang kita harapkan tadi, tentu itu tidak akan mungkin terjadi. Nah, oleh karena itu mari kita pegang apa yang menjadi slogan di FKIP. Mari kita bangun kolaborasi dan sinergi menuju FKIP unggul. Unggul itu unggul mahasiswanya, unggul dosennya, dan unggul lembaganya. Begitu Mbak Din. Mari sahabat Edu, kita bangun diri kita bangun jiwa kita bangun bangsa ini. Karena di tangan sahabat Edu lah estafet kepemimpinan yang ada saat ini, yang Andalah yang pemegangnya. Saya kira itu sekedar pesan, nasihat dan juga seruan untuk teman-teman sahabat Edu semuanya. Terima kasih Pak. Wah, keren banget. Tepuk tangan dulu dong. Iya, terima kasih. Oke, wah tadi kayaknya nggak cuma nasihat ataupun penyemangat nih, tapi juga pemantik untuk sahabat edukasi yang menonton. Untuk pastinya lebih mengembangkan diri tidak hanya dalam hal akademik maupun juga non akademiknya. Iya dong, betul. Dan kita juga senantiasa mengikuti perubahan zaman dan semoga kedepannya FKIP dapat terus berkembang dan memberikan lulusan-lulusan terbaik. Amin. Amin. Oke sahabat edukasi, itu dia tadi pembahasan yang sangat menarik nih tentang kemahasiswaan bersama dengan Pak Herminya langsung nih selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Nah sahabat edukasi, terima kasih telah menonton tayangan ini dan sampai jumpa pada podcast selanjutnya.